Selamat pagi Bu Amel dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang recycle plastic waste. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Otniel Victor Sugiartoyu absen 23, Neva Valerina absen 21, Rafael Kristo absen 24, dan Violence absen 30. Berikut adalah bagian-bagian yang akan kami presentasikan. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, dampak negatif penggunaan plastik. Yang ketiga, recycle. Yang keempat, kesimpulan. Selamat menonton. Plastic waste atau biasa disebut sampah plastik yang menjadi perhatian di masa sekarang. Kasus penumpukan sampah plastik yang mencapai angka bertonton jadi masalah yang perlahan menyulitkan. Pada dasarnya, sampah plastik muncul karena tingginya minat para produsen dan masyarakat atas kemasan yang mudah diproduksi, dibawa, dan digunakan. Tentu peran dari masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan agar angka penyebarannya tetap teratur. Sampah plastik di Indonesia sendiri mendapatkan angka yang cukup tinggi, yaitu mencapai 64 juta ton per tahunnya. Sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang terbuang ke laut. Sementara itu, kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Seperti yang bisa dilihat dari gambar-gambar tersebut. Yang pertama, pencemaran tanah. Mengapa pencemaran tanah bisa menjadi dampak negatif? Karena racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah bisa membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Yang kedua, menyebabkan bau tidak sedap. Karena sampah plastik yang tidak terurai bisa membuat bau yang tidak sedap dan bisa merusak indera penciuman. Yang ketiga, merusak ekosistem satwa. Karena di laut sendiri sampah plastik telah melebihi jumlah zooplankton dengan perbandingan 3:6:1, yang dimana itu sangat banyak sekali. Dilansir dari Biological Science, lebih dari 260 spesies antara lain invertebrata, kura-kura, ikan, burung laut, dan mamalia yang telah tercemar sampah plastik, sehingga mereka mengalami gangguan makan dan pergerakan. Plastik pun mengancam reproduksi, laserasi, yaitu luka-luka pada kulit dan daging, bisul, hingga sampai kematian. Yang keempat, merusak kesehatan. Kenapa begitu? Karena bahan kimia yang keluar dari plastik ditemukan dalam darah dan jaringan tubuh dari hampir semua manusia hidup. Adapun manusia yang terpapar plastik beresiko lebih besar untuk mengalami kanker, cacat lahir, gangguan imunitas, gangguan endokrin, dan penyakit berbahaya lainnya. Recycle berarti mendaur ulang. Langkah ini paling banyak dilakukan mengingat sudah banyaknya sampah yang tersebar di berbagai lokasi seperti laut, tanah, dan udara. Produk bekas atau daur ulang sendiri sebenarnya lebih fleksibel, bahkan kerap memiliki nilai ekonomis. Pemanfaatan sampah yang tidak terpakai hingga memiliki nilai tanpa mencemari lingkungan mampu mengurangi penyebaran sampah plastik secara drastis. Contoh kegiatan recycle sehari-hari. Contoh 1, membuat barang kreatif yang berbahan dasar plastik. Contoh 2, kita juga bisa mengirimkan plastik-plastik tersebut ke bank sampah. Menurut pernyataan sebelumnya, kasus penumpukan sampah plastik di Indonesia cukup tinggi sehingga perlu diperhatikan. Pemerintah dan masyarakat dituntut untuk segera turun tangan karena dampaknya yang buruk bagi alam dan makhluk hidup. Penumpukan sampah plastik dapat menyebabkan kematian, menyakiti, dan mengganggu perkembangbiakan makhluk hidup, khususnya kasus yang melibatkan hewan di darat maupun perairan. Bahkan manusia sekalipun terkena dampak buruk dari penumpukan sampah plastik. Maka solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan sistem daur ulang, di mana mengubah barang bekas menjadi barang lebih bermanfaat dan memiliki harga jual yang lebih tinggi. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami.